Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Room 2019, tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman baco andi cekel hansip, mari mangan gak rokokan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Film ini merupakan sebuah film yang cukup menarik dan juga membingungkan. Dalam film ini, kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang baru saja membeli rumah di sebuah pedesaan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata salah satu dari kamar misterius yang ada di rumah tersebut memiliki keistimewaan, yaitu dapat mengabulkan semua permintaan. Awalnya mereka sangat senang, karena mereka bisa meminta segala hal yang mereka inginkan. Namun semua itu berubah ketika salah satu dari mereka meminta hal yang sangat tidak masuk akal. Lalu, apakah mereka bisa memecahkan misteri dari ruangan tersebut? Dan langsung saja ya sob, kita menuju ke alur ceritanya. Yes, it's... Film ini bermula ketika sepasang suami istri bernama Kat dan Matt baru saja pindah ke rumah baru mereka, yang terletak di sebuah pedesaan. Mereka berdua merupakan pasangan yang sangat romantis dan tak pernah bertengkar satu sama lain. Bahkan mereka berdua pun saling bercanda, ketika sedang merapikan rumah yang sangat berantakan itu. Is he gonna start drawing? Namun saat Kat sedang merapikan dapur, ia dibuat bingung dengan keberadaan seekor burung yang sudah mati kaku di sana. Kemudian ia membawa burung itu keluar untuk menguburnya di halaman belakang. Namun ketika Kat menoleh sebentar, tiba-tiba burung itu hilang entah kemana. Di sisi lain, Matt yang penasaran dengan robekan di dinding, ia pun mencoba membukanya. Dan ternyata, di dalam sana terdapat sebuah pintu, dengan lubang kunci yang sangat aneh. Matt lalu mengambil sebuah barang aneh yang ia temukan sebelumnya. Dan ternyata, itu adalah kunci dari pintu tersebut. Setelah Matt berhasil membukanya, ia pun memanggil Kat untuk mengecek, apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun ketika Kat mencoba memasuki tempat itu, tiba-tiba lampunya berkedip-kedip, sehingga mereka tak jadi memasuki ruangan tersebut. Calling the power company. I know. Keesokan harinya, saat Matt hendak melakukan pekerjaannya sebagai seorang seniman, ia penasaran dengan ruangan sebelumnya, sehingga Matt mencoba memasuki tempat itu sendirian. Setelah ia memasuki ruangan itu, ternyata tak ada apapun di dalam sana. Lalu ketika petugas PLN datang untuk mengecek listrik di rumah tersebut, ternyata sistem kelistrikannya dijalankan menggunakan sebuah alat yang terlihat sangat tua. Sebelum pergi, si petugas PLN sempat mengatakan bahwa ia terkejut karena ada seseorang yang mau membeli rumah itu. Karena sebelumnya, pernah ada sebuah keluarga yang dulunya tinggal di sana, namun mereka telah terbunuh di dalam rumah tersebut. Matt yang penasaran pun mencoba mencari informasi melalui internet, dan akhirnya ia mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan bahwa sepasang suami istri telah tewas karena dibunuh oleh seseorang yang bernama John Doe. Matt kemudian mencoba menenangkan diri sambil duduk di ruangan tersebut. Namun entah mengapa, ketika lampunya mati, tiba-tiba saja ada sebotol minuman yang muncul di sana.
Keesokan harinya saat Kate terbangun dari tidurnya, ia sempat kebingungan dengan lampu yang berkedip-kedip terus-menerus. Lalu Kate menghampiri Matt, dan entah mengapa, di dalam ruangan itu sudah ada banyak sekali lukisan-lukisan antik yang harganya sangat mahal. Honey, apples. I'm bad at job. No. Name that. Matt pun lantas menyuruh Kate untuk meminta apapun yang ia inginkan, dan Kate mengatakan bahwa ia menginginkan sejumlah uang dalam sekejap. Mereka pun langsung mendapatkan uang senilai $100 yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana asalnya. This thing? Karena mengira bahwa itu adalah uang milik Matt, maka Kate pun lantas meminta uang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan seketika, uang senilai $1 juta sudah ada tepat di hadapan mereka berdua. Awalnya Kate sangat takut dengan kejadian itu, namun Matt mencoba membujuk Kate untuk menikmati hal tersebut, sehingga mereka berdua pun mulai meminta banyak hal, yaitu uang, lukisan, pakaian mewah, dan lain-lain. Apapun yang mereka berdua inginkan, maka semuanya akan dikabulkan secara langsung oleh ruangan misterius tersebut. Bahkan mereka berdua juga sempat menjadi astronot dadakan. Mereka pun menikmatinya sambil bersenang-senang, hingga suatu ketika, Kate tiba-tiba merasa bosan, dan tak memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, karena apapun yang ia inginkan selalu bisa dikabulkan dengan cara meminta pada ruangan misterius tersebut. Kate? Matt lalu mencoba menghibur Kate dengan cara memberikan hadiah berupa kamar tidur bayi. Namun bukannya merasa senang, Kate justru merasa takut, karena ternyata Kate telah mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Matt lantas berusaha meyakinkan istrinya bahwa mereka pasti bisa memiliki seorang anak. Namun trauma yang dialami Kate membuat dirinya terus dihantui oleh pikiran yang tidak-tidak. Both babies died. Kate. Saat Matt sedang pergi keluar, Kate mencoba melihat kamar bayi yang telah dibuatkan oleh Matt. Dan pada akhirnya, ia pun pergi menuju ruangan misterius tersebut. Lalu ketika Matt sudah pulang, ia dikejutkan dengan Kate yang saat itu sedang bersama dengan seorang bayi laki-laki. Matt sempat marah pada Kate, karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi jika mereka meminta sesuatu yang hidup dari ruangan itu. You don't know that. You need to do. Kate. Lalu ketika mereka hendak mengembalikan bayi itu pada ruangan tersebut, Matt tak tega melihat istrinya bersedih. Sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut. I want a baby bottle with you. Beberapa hari telah berlalu, Matt yang penasaran dengan John Doe. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi menemui orang itu. Ia lalu mengambil beberapa uang, dan pergi menggunakan mobilnya, untuk menuju rumah sakit jiwa tempat John Doe berada. Yes, Hi. the John Doe. How many single visit? In 45 years? Setelah menunggu beberapa saat, Matt akhirnya bertemu dengan seorang pria tua, yang tak lain ia adalah John Doe. Anehnya, si John Doe ini ternyata tahu bahwa Matt merupakan pemilik baru dari rumah misterius tersebut. Ia juga tahu tentang keberadaan ruangan misterius yang dapat mengabulkan segala keinginan mereka selama ini. Matt lalu menanyakan pada John Doe, mengapa ia tega membunuh keluarga yang sebelumnya menempati rumah itu.
John Doe pun mengatakan bahwa hanya itulah satu-satunya cara bagi dirinya untuk keluar dari rumah tersebut. Ia menyarankan agar Matt segera meninggalkan ruangan misterius beserta rumah itu sebelum nasib buruk menimpa dirinya. His advice. The only thing. Singkat cerita, ketika Matt hendak membayar bensin menggunakan uang dari ruangan itu, tiba-tiba saja seluruh uangnya hilang dan berubah menjadi abu. Matt pun segera kembali ke rumah dan mencoba membuang beberapa uang. Dan seketika, semua uangnya berubah menjadi abu. Bahkan, sebagian lukisan yang ia taruh di luar rumah, pada akhirnya juga berubah menjadi abu. Lalu, ketika Kat hendak membawa bayinya menuju keluar rumah, Matt sempat menghentikannya. Karena, di luar sana sangatlah berbahaya. Namun Kat tak menghiraukan perkataan Matt. Ia pun pergi keluar rumah bersama bayinya. Dan seketika, bayi itu mulai tumbuh dengan sangat cepat, sehingga Matt segera membawanya masuk ke dalam rumah. Sejak saat itulah Kat baru sadar bahwa ternyata segala hal yang mereka minta dari ruangan misterius itu akan menua dengan sangat cepat hingga menjadi abu jika mereka membawanya keluar rumah, termasuk bayi yang mereka minta sebelumnya. Sejak kejadian itu, Kat selalu mengajari anaknya yang mereka namai Sen agar tidak pergi keluar rumah dengan alasan bahwa di luar rumah banyak sekali virus dan bakteri mematikan, termasuk virus COVID-19. Tom? Can I go camping? No, you can't. But if you go, says Katie. Cat, say it. Bathing? You go pick those. Namun seiring berjalannya waktu, Sen pun mulai penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Ia pun lantas mencoba pergi keluar rumah. Morning. Tapi untungnya, Kat berhasil mencegah hal itu. Mereka akhirnya menyegel seluruh rumah itu, agar Sen tak lagi mencoba pergi keluar. Stop it, please. I love you. Sen yang masih penasaran mencoba menjelajahi semua sudut rumah, hingga akhirnya, ia menemukan ruangan misterius yang dapat mengabulkan segala keinginannya. How long are you going to be doing conversation again? Did you do this? What time is it? Keesokan harinya, Matt dan Kat berusaha mencari Sen. Dan ketika mereka membuka pintu menuju ruangan misterius, ternyata Sen telah meminta agar ruangan itu berubah menjadi seperti dunia luar. Melihat hal itu, Matt pun segera membawa Sen keluar dan menyuruhnya agar tidak masuk ke dalam ruangan itu lagi. Did you do it? Understand. Ia lalu mengunci pintunya dan menyimpan kunci itu di dalam sebuah laci. He didn't hurt. Ternyata Matt memiliki alasan yang cukup kuat
untuk tidak membiarkan Sen berada di dalam ruangan tersebut. Ia takut jika Sen meminta sesuatu yang sangat mengerikan, seperti naga, zombie, atau mungkin dinosaurus. Tak lama setelah itu, Sen menerima sebuah telepon, dan ternyata orang yang menelepon itu adalah John Doe. John Doe kemudian mengatakan pada Matt bahwa ada cara lain agar Sen bisa keluar rumah tanpa berubah menjadi abu. Tapi sepertinya cara itu bukanlah hal yang baik, karena Sen harus membunuh seseorang yang telah memintanya, dan orang itu tak lain adalah Ket. Ternyata, John Doe dulunya merupakan seorang anak seperti Sen, yang muncul dari ruangan misterius itu. Ia telah diminta oleh keluarga yang tinggal di sana sebelumnya, karena mereka tak memiliki seorang anak. Namun setelah keluarga itu tahu bahwa John Doe bisa hidup bebas dengan cara membunuh seseorang yang telah memintanya, si ibu yang merawat John Doe akhirnya membunuh suaminya sendiri, dan memaksa John Doe agar ia mau membunuhnya. You know that? I don't know. God had children outliving their parents. If dies, sent to a mental institute. So they leave the child. Kenyataan pahit itu sempat membuat Ket kabur dari rumah, dan hampir membunuh dirinya sendiri. Oh, Betty. Sementara itu, Matt yang sudah muak dengan semua ini, akhirnya ia mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Sen bukanlah manusia sungguhan. Ia juga mengatakan bahwa Ket dan dirinya bukanlah orang tua kandung Sen, karena Sen hanyalah ciptaan yang tak memiliki orang tua. Where is my... You don't have a mother either. It's something you're nothing but a tiny... You don't believe me? Go on! You're not a real person. Hal itu pun lantas membuat Sen merasa sangat sedih, karena ia tak dianggap sebagai anak kandung oleh Matt. Matt kemudian mencoba meminta maaf, karena ia telah mengatakan sesuatu yang sangat kasar sebelumnya. Tak lama kemudian, Ket akhirnya kembali ke rumah, dan mendapati Matt yang saat itu sedang tertidur bersama Sen. James is asleep. Oh. Lalu suatu hari ketika Matt dan Ket sedang tidur, Sen diam-diam mengambil kunci yang ada di dalam saku celana Matt, dan ia pun lantas pergi keluar rumah. Matt dan Ket sangat panik saat mengetahui bahwa pintu rumahnya telah terbuka. Namun ternyata, Sen hanya pergi keluar sebentar, sehingga membuat tubuhnya hanya berubah menjadi seperti seorang remaja. Sen kemudian mencoba menodongkan sebuah pistol pada mereka berdua. Namun pada akhirnya, Ket berhasil menenangkan Sen. Melihat kesempatan itu, Matt pun langsung menyerang Sen. Tapi, ia tak sengaja membuat Ket terjatuh, hingga akhirnya, Ket pun pingsan. Setelah Ket terbangun, Matt mengatakan bahwa ia berhasil membawa Sen keluar dari rumah itu. Ket merasa sangat sedih, namun sepertinya, inilah yang terbaik bagi mereka berdua. Where is she? He got shot. What are we gonna do? Where can we go? Matt kemudian mencoba mendekati Ket, dan ternyata, Ket baru sadar bahwa Matt yang ada di hadapannya saat ini merupakan Sen, tapi dengan bentuk wajah yang sangat mirip dengan Matt.
Ia lalu berusaha pergi dari rumah itu. Namun sayangnya, Sen berhasil menghentikannya. Di sisi lain, Matt yang baru saja terbangun dari pingsannya, ia mencoba mengecek seluruh rumah. Namun ia tak bisa menemukan Kate dan Sen di sana. Dan setelah tahu bahwa pintu menuju ruangan misterius telah dikunci dari dalam, ia lantas mencoba menjebol dinding, hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia lalu menjelajahi seluruh tempat itu, hingga akhirnya Matt berhasil menemukan sebuah rumah, yang mana bentuk dan ukurannya sangat mirip dengan rumah yang ia tempati sebelumnya. Namun karena pintunya terkunci, Matt pun berusaha menerobos masuk melalui jendela. Sementara itu, Kate yang baru saja terbangun, ia mencoba keluar dari rumah itu. Namun ia justru bertemu dengan dua Matt dengan wajah yang sangat mirip. Kate! Ia sempat bingung, mana Matt yang sebenarnya, hingga akhirnya, salah satu dari mereka mencoba menarik Kate. Tetapi, Kate yang menyadari bahwa itu adalah Sen, ia pun lantas mendorongnya, hingga terjatuh dari tangga. Setelah itu, Kate dan Matt yang asli mencoba keluar dari rumah itu. Namun sayangnya, mereka justru berputar-putar dan tak bisa keluar dari sana, karena ternyata, Sen telah mengubah seluruh bangunan itu menjadi sebuah labirin. Lalu ketika Matt dan Kate terjebak di sana, Sen pun langsung menyerang dan menusuk Matt hingga ia pun tewas. Namun tanpa ia sadari, ternyata itu hanyalah tiruan. Sehingga, Kate dan Matt berhasil keluar dari ruangan itu. Sen lantas mencoba mengejar mereka berdua, dan mendorongnya keluar rumah. Tetapi Sen lupa, bahwa ia tak boleh pergi keluar dari rumah tersebut. Kate pun langsung mengunci pintunya, sehingga Sen mulai berubah menjadi tua. Dan pada akhirnya, ia pun berubah menjadi abu. Sebulan kemudian, saat Kate dan Matt tinggal di sebuah motel, Kate menyadari bahwa ternyata dirinya sedang hamil. Dan, apakah itu merupakan anak dari Matt? Ataukah itu justru anak dari Sen? Ya, sudahlah. Dan film pun selesai. Kate! Sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.